Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Batam. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai para UMKM dan juga usaha-usaha mikro yang saat ini sedang berkembang di Kota Batam. Dan kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik mengenai pemberdayaan perempuan dalam UMKM yang ada di Kota Batam. Nah, untuk itu kita sudah bersama kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan. Kita sapa beliau. Pak Henry, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, nampaknya makin segar Pak hari ini. Mungkin kita sapa dulu Pak, bisa di rumah, silakan. Baik, terima kasih. Saya Henry Arulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Selamat sore para pemirsa di rumah. Pada kesempatan hari ini kita bergabung lagi nih dengan Batam TV. Iya. Dengan Oxira. Oxira, ya. Oxira yaitu owner kita penyedia air minum kesehatan. Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan ke depan kita dapat menjalankan tugas-tugas kita keseharian. Amin. Dan ini kita tahu Oxira ini salah satu pelaku UMKM wanita Pak, perempuan, sesuai dengan tema kita hari ini, pemberdayaan perempuan dalam UMKM. Nah, nanti kita cerita sedikit gimana pengalaman Ibu memulai usaha di bisnis air minum ini ya. Baik. Nah, selanjutnya saya kenalkan langsung ini Ibu Rati Suzana SH yang merupakan pelaku usaha air minum Oxira ya. Iya. Bu, sapa dulu bisa di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rati Suzana, brand owner dari Oxira, air minum premium isi ulang pertama di Batam. Ini pertama di Batam ya. Baik, nanti kita cerita sedikit Bu. Mungkin saya langsung aja nih. Ini kan air minum Oxira, mungkin masyarakat Batam juga masih belum familiar nih dengan Oxira. Sebenarnya Oxira ini apa sih Bu? Gitu. Oxira ini adalah konsepnya air minum isi ulang, sama seperti depot kebanyakan, tapi kita ada pembeda, yaitu kita bikin konsep yang lebih premium dengan ada pelayanan customer service-nya. Di depan ada juga peralatan kita lebih higienis gitu, dan juga menggunakan mesin filter yang berteknologi tinggi. Baik, kalau kita tarik ke belakang sedikit sejarah dari Bu Rati sendiri, terjun di dunia usaha atau sebagai pelaku usaha gitu sendiri, mungkin sejak kapan gitu? Kalau saya di dunia usaha sih sudah lama ya, masih dari 2009. Itu mulai dari online shop, macam-macam usaha sudah saya jalankan sampai terakhir itu di tahun 2020 di UMKM juga ada minuman boba kekinian. Nah, itu sudah sampai punya 50 cabang lebih waktu itu dan punya master franchise juga di Jakarta. Nah, namun seiring waktu, persaingan juga ya, cuaca di Batam waktu itu kurang mendukung. Akhirnya saya memutuskan nih apalah bisnis yang untuk dikembangkan lagi gitu, yang tahan badai, tahan persaingan gitu ya, dan berkelanjutan yang bisa diwariskan untuk anak cucu. Dan akhirnya saya memilih bisnis air ini gitu. Tapi melihat bisnis air di Kota Batam sehingga Ibu yakin nih untuk membuka usaha air minum seperti ini. Apa yang membuat Ibu yakin? Karena ya mulainya kesadaran saya untuk hidup sehat ya waktu itu ya. Awalnya kan untuk konsumsi pribadi, kita ketemu dengan mesin yang namanya mesin frekuensi terahertz. Ya, itu satu-satunya di dunia ya yang memiliki teknologi 6G. Nah, jadi itu baru mulai booming itu di Malaysia awalnya 2 tahun lalu, tapi di Indonesia masih baru tahun lalu sih diperkenalkan.
Nah, di situ apalagi kita 85% tubuh kita air, dan itu juga kebutuhan utama. Namun kan air yang seperti apa yang perlu kita konsumsi. Nah, dari situ kita kepikiran nih, gimana kalau kita mulai bisniskan air ini supaya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat biar bisa sama-sama sehat gitu. Baik, nah kalau dari Pak Hendri Pak melihat bisnis dari atau usaha yang digeluti oleh Ibu Rati Suzana ini Pak, ini baru kalau kita bilang air minum gitu, yang tak lazim dan ini dikelola sama seorang wanita juga gitu. Gimana melihatnya Pak? Ya baik, memang apa telah disampaikan Ibu Ratih tadi ya terkait dengan kebutuhan air di dalam tubuh kita, ya memang ini merupakan suatu inovasi dari Bu Ratih dengan menciptakan atau mengolah usaha Oxira ini, di mana air minum yang disediakan oleh Ibu Ratih yaitu dengan merek Oxira ini berbeda dari air minum yang disediakan oleh banyak pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Kita tahu berbagai macam merek minuman, tetapi ini adalah minuman kesehatan yang telah disampaikan Bu Ratih tadi. Ini juga menjadi peluang bagi Bu Ratih dan juga pelajaran bagi kita lah, bahwasanya memang kita mengkonsumsi air, tentunya air yang sehat sesuai dengan kebutuhan daripada tubuh kita, dan ini merupakan hal yang baru disampaikan oleh Bu Ratih. Jadi walaupun berbagai macam merek minuman kesehatan yang ada, tapi itu dalam bentuk kemasan, dalam bentuk kardusan lah, tetapi ini dalam bentuk galon yang telah disiapkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kami berharap ini terus berkembang. Tentunya ini bagian daripada tugas pokok dan fungsi pemerintah di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, ini memberdayakan semua pelaku usaha, apa saja usahanya, termasuk air minum kesehatan Oxira seperti yang telah disiapkan ataupun yang telah diusahakan oleh Ibu Ratih. Tapi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri Pak, ini kan khusus pengusaha perempuan Pak. Ini ada perlakuan khusus atau ada program khusus untuk perempuan gitu Pak? Iya baik, memang pengembangan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga, dan ini memang menjadi perhatian kita lah. Dan kenyataannya bukan hanya di Kota Batam, malah di Indonesia lah. Itu memang industri rumahan ini memang banyak dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga dalam pemberdayaan perempuan. Itu kalau saya pelajari dan saya lihat informasinya memang 60% usaha industri kecil ini itu dikelola oleh perempuan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita membina para pelaku usaha, terutama usaha rumahan ini, dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dan pada akhirnya juga dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing, terutama di Kota Batam. Nah, kalau Bu Ratih sendiri sebagai seorang perempuan, apa yang menjadi dorongan terkuat Ibu untuk perempuan juga harus punya usaha gitu misalnya? Oh ya, awalnya ya seperti Bapak ya bilang, itu kita pengen membantu ekonomi keluarga. Tapi juga ternyata passion saya juga di situ. Jadi terus upgrade diri gitu tetap ya, jadinya saya mulai belajar bagaimana bisnis yang benar. Terus dari yang kegagalan sebelumnya atau bangkrut, bangkit itu kan biasa ya untuk pengusaha. Nah di situ sih saya mulai banyak belajar, ikut-ikut komunitas juga. Tapi Bu Ratih sendiri bagaimana membagi waktu dan seperti apa mungkin dorongan dari keluarga Bu Ratih sendiri? Seperti apa? Oh, kebetulan suami sangat mendukung ya di bisnis ini, bahkan juga kita berdua all out ya, karena memang kita pengennya ini bisa bisnis yang bisa diwariskan ke anak-anak. Jadi suami juga mendukung, keluarga juga mendukung, alhamdulillahnya. Baik, nah saya ke Pak Hendri Pak. Kalau kita melihat para pelaku UMKM di Kota Batam ini porsinya Pak untuk perempuan sendiri di Kota Batam ini sudah cukup besar atau seperti apa Pak?
Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan ini kan usaha yang baru dibuka nih Bu Rati, yaitu minum kesehatan Oxira. Saya berharap ini terus berkembang dan promosi juga harus gencar dilaksanakan. Promosi itu tidak melalui baliho ataupun dalam bentuk visual yang bisa kita lihat, tetapi juga bisa melalui berbagai macam media sosial. Yang pertama, tentunya kita berharap pelaku usaha apa sajalah di Kota Batam ini, mulai dari kuliner, kemudian craft, fashion, dan pada kesempatan hari ini itu minuman kesehatan. Tentunya kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro terus berharap setiap pelaku usaha ini terus berkembang, karena memang pada akhirnya pelaku usaha ini berkembang, tentu perekonomian daerah juga meningkat. Ini terkait dengan tenaga kerja, serapan tenaga kerja ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan di Indonesia itu saya pernah baca, itu pelaku usaha mikro dan kecil menengah ini 60% itu dilaksanakan oleh para perempuan. Jadi diberdayakan oleh mulai dari kementerian, kemudian juga organisasi-organisasi yang lainnya. Dan kalau di Kota Batam itu saya ambil terkhusus daripada jumlah binaan kita, pelaku usaha binaan kita itu lebih kurang 1.400 binaan kita nih ya. Nah, binaan dinas koperasi, karena binaan ini ada juga binaan ekonomi kreatif dari Kementerian Perempuan, dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kemudian ada juga dari Disperindak, ada juga binaannya dari Dinas Perikanan. Saya sampaikan khusus dari binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih kurang 1.400 binaan kita. Itu 78%-nya itu adalah usaha rumahan yang dilaksanakan oleh para perempuan. Perempuan atau ibu rumah tangga rumah tangga ya, karena memang kita ketahui usaha-usaha yang dilaksanakan ibu rumah tangga ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Yang mungkin khusus di Kota Batam para suaminya bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi bagi ibu rumah tangga, daripada duduk main HP, menung di rumah dan lain sebagainya, makanya saya berpikir, saya mengambil kesimpulan, makanya 78% tadi pelaku usaha binaan kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu merupakan perempuan, ibu rumah tangga. Baik, nah kalau Ibu Rati sendiri ini juga aktif juga di komunitas ibu-ibu atau apa gitu. Ini sedikit banyak membantu nggak Bu untuk perkembangan usaha Ibu seperti apa? Iya, saya ada cukup banyak sih ikut komunitas ya, baik yang di Batam maupun nasional, seperti TDA, komunitas UMKM yang di Batam maupun yang di nasional juga ada. Dan itu sangat membantu ya untuk kita promosi, saling support. Nah kalau untuk sekarang ya Oxira sendiri, ini mungkin pemasarannya seperti apa yang Ibu terapkan? Untuk pemasaran kita sekarang masih via media sosial, juga melalui YouTube ya, YouTube atau TikTok, Instagram, WhatsApp gitu aja sih. Kita masih belum memakai budget yang besar lah untuk ini, dan kita juga melalui lisan ya, teman pertemanan, komunitas itu sangat penting sih. Nah baik Pak Henry, kita balik sedikit ini mengenai peran perempuan, tapi dari dinas sendiri Pak, ini ada program-program khusus untuk perempuan ya Pak, pemberdayaan perempuan gitu di Kota Batam, mungkin yang sudah dijalankan apa gitu? Baik, khusus untuk pembinaan, tadi disampaikan pembinaan khusus. Jadi memang kami belum masuk ke program sana. Jadi kami hanya belum secara khusus Pak ya? Iya, belum secara khusus. Kami hanya melakukan pembinaan berbagai macam kegiatan. Itu memang bagi pelaku usaha binaan kita. Tapi kenyataannya di lapangan, pada saat kami melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat, apakah itu diklat packagingnya, apakah itu diklat manajemennya, itu 90% itu yang hadir itu adalah perempuan. Berarti ibu lebih antusias ya? Iya, ibu lebih antusias. Jadi bukti yang saya sampaikan tadi, memang para pelaku usaha rumahan ini kan terus digencarkan ini dalam rangka meningkatkan
ekonomi keluarga. Dan terbukti bahwasanya memang pelaku usaha ini adalah perempuan. Saya sampaikan tadi. Jadi kalau dalam 100 orang kita melaksanakan kegiatan diklat, paling kita ketemu 7, 8 atau sampai paling tinggi 15 orang laki-laki. Tapi selebihnya itu para perempuan ibu rumah tangga. Ini mungkin ada survei tersendiri Pak, apa yang membuat ini perempuan lebih semangat nih untuk usaha gitu dibanding laki-laki gitu? Iya, itu saya sampaikan tadi. Baik. Jadi ya mungkin di lapangan di Kota Batam ini kan para suami bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi ibu rumah tangga berinovasi berbagai macam cara untuk menambah perekonomian keluarga. Maka bisnis-bisnis ini dijalankan. Saya tahu bahwasanya pada saat pengurusan NIB ya, nomor izin berusaha, itu saya konfirmasi ke teman-teman di kantor, itu memang banyak atas nama para istri atau ibu rumah tangganya. Jadi ini memang dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Baik. Tapi bukan hanya cukup untuk ekonomi keluarga cukup makan, menambah. Kami berusaha terus berkembang sehingga menjadi pelaku usaha naik kelas lah. Mungkin kalau sekarang mikro, ya mungkin kita harap 2-3 tahun ke depan sudah naik menjadi kecil misalkan. Baik. Itu harapan kami. Baik, Pak Henry, Bu Ratih, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait pemberdayaan perempuan dalam UMKM. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih berbincang bersama Pak Henry Arulan dan juga ada Ibu Ratih terkait bagaimana pemberdayaan perempuan di dunia UMKM di Kota Batam sendiri. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Mungkin saya ke Bu Ratih dulu. Bu Ratih, ini kan saya lihat produk Oxira, benar ya, Oxira. Ini ada berapa varian, Bu, kalau yang ada sekarang? Kalau yang ada sekarang kita bikin 3 jenis air. Jadi yang ini ada yang air oksi, ada yang air oksigen heksagonal ya. Kalau yang ini ada air alkalin yang pH-nya di atas 8,6. Dan satu lagi kita ada air terahertz yang itu frekuensi terahertz, itu yang pertama. Baik, nah ini kan fokusnya untuk kesehatan. Mungkin ada beberapa varian, mungkin ada juga manfaatnya tersendiri, beda-beda seperti apa? Iya, jadi di antaranya semuanya tuh ada perbedaan ya. Kayak semuanya punya manfaat yang baik juga. Cuman kan kita kasih segmen untuk yang premiumnya ada gitu, yang biasanya ada. Jadi yang oksi ini yang biasanya harganya 25.000 1 galon. Nah, yang alkalin karena agak lebih di atas oksi, kita kasih harganya 35.000 per galon, dan yang paling tinggi itu yang terahertz itu 50.000 per galon. Dan yang pertama awal itu kita jualannya malah air yang terahertz yang 50 ribuan. Dan alhamdulillah ada aja customernya gitu. Karena punya pembeda ya nilai value-nya ya dibandingkan air yang sejenis. Tapi biasanya strategi Ibu sendiri yang Ibu terapkan untuk meyakinkan customer nih dengan harga segini Ibu dapat mereka dapat manfaat seperti, tapi kan orang bisa saja nggak yakin gitu. Iya, benar. Itu biasanya strategi seperti apa Ibu? Iya, awalnya sih kita kasih strateginya dengan ngasih sampel ya. Jadi mereka bisa rasain dulu tuh dalam 1 galon itu ada ngerasain enak di badannya. Insya Allah tuh rata-rata pasti balik lagi dan langsung order gitu. Jadi memang yang dibutuhkan utama itu edukasi ya, edukasinya ke masyarakat. Karena banyak yang nyangka, oh air ini sama aja katanya, itu airnya sama aja. Padahal macam-macam air tuh udah banyak, dan juga teknologi juga terus berkembang ya kan. Tapi kalau Ibu promosi di lingkungan sekitar Ibu, di sekitar rumah atau di keluarga atau juga di komunitas, itu biasanya Ibu ngapain gitu? Sistem promosinya seperti apa? Sistem promosi biasanya kita kasih brosur ya, brosur digital kadang-kadang, atau melalui WA gitu, atau kadang-kadang kita kumpul sambil jelasin produk kita gitu, sambil promosi produk gitu. Nah, kita balik lagi tentang pemberdayaan perempuan. Ibu Ratih sebagai seorang perempuan dan juga mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga, ini tantangan terbesar dalam menjalankan usaha di samping perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga misalnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu? Mungkin masalah waktu atau apa? Ya, awalnya juga memang masalah waktu ya, tapi ya seiring berjalan waktu kita bisa, karena anak-anak juga udah gede, jadi kita bisa lebih ringan lah. Jadi kita masing-masing bagi tugas, kayak sama suami dia bagian promosi juga gitu di luar, tapi kalau untuk yang aktifnya saya gitu, kalau yang untuk internnya. Nah, kalau dari Pak Henry melihatnya seperti apa Pak? Seorang perempuan, ibu rumah tangga, dan juga sebagai seorang pelaku usaha, mungkin hal-hal apa yang perlu diperhatikan Pak? Gitu. Baik, saya dapat informasi barusan juga. Ini Bu Ratih ini selain daripada ibu rumah tangga, juga
salah seorang pegawai di pemerintah Kota Batam. Berarti cukup aktif ya? Cukup aktif. Jadi memang ini strategi Bu Rati lah dalam mengatur aktivitasnya, mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu di dalam tugasnya sebagai pegawai, kemudian mengatur waktu di dalam bisnis, mengatur waktu ngurus anak-anak. Tadi memang telah disampaikan bahwasanya memang anak-anak sudah gede juga, ya kan? Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat daripada produk dari Oxira ini merupakan produk yang menggunakan mesin. Ya, jadi ya, paling tidak waktu yang digunakan ini hanya mesin yang menjalankan. Mungkin nanti Bu Rati tinggal mengatur strategi bagaimana terkait dengan kebutuhan pelanggan yang telah disiapkan. Dan ini juga kalau saya lihat ini cenderung lebih mudah mengatur waktu karena yang dikerjakan ini mesin. Kecuali kalau para pelaku usaha dalam bentuk kuliner, ini jam 4 sudah harus bangun dan lain sebagainya. Ini memang ribet ini. Apalagi sebagai seorang pegawai. Saya apresiasi apa yang disampaikan Bu Rati, ini merupakan passion beliau. Di samping beliau sebagai pegawai, tapi namanya fashion sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha ini ada di dalam dirinya, sehingga jatuh bangun sebelumnya beliau melaksanakan berbagai macam usaha dan akhirnya berhenti sampai di Oxira, dan ini kita belum tahu ini. Kalau mungkin Oxira ini terus berkembang, saya yakin Bu Rati ini terus mengembangkan usaha-usaha yang lainnya, ya mudah-mudahan. Tetapi yang paling penting sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai juga kebijakan atau bijak mengatur waktu antar tugas sebagai pegawai, tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu rumah tangga, ini harus betul-betul diatur waktunya sehingga tidak ada yang mungkin nanti merajuk ataupun kecewa ataupun mungkin apa, nanti anak-anak bilang mama ini kerja terus katanya. Oke. Jadi kebijakan bijak mengatur waktu ini yang penting sangat kita atur, dan saya yakin Bu Rati dapat melakukan itu dari pengalaman-pengalaman beliau, jatuh bangunnya dari usaha-usaha sebelumnya, mudah-mudahan. Baik, tapi kalau kita lihat Bu Rati cocoknya di air, karena sebelumnya juga bisnis minuman, dia juga beralih ke air minum ya, lebih sehat lagi. Iya, lebih praktis seperti kata Bapak kan. Kalau dulu kan kita jualan boba, kita pagi-pagi itu udah harus masak bobanya, terus malam-malam kita harus nungguin karyawan pulang, ya kan. Kalau ini lebih praktis, tinggal mesin jalan, kita tinggal promosi aja. Gitu, tinggal promosi di digital, dunia medsos kan udah. Jadi waktunya mungkin lebih fleksibel juga ya Bu? Iya, lebih fleksibel sih, lebih nggak ribet lah. Baik, nah kalau kita bicara sertifikat Bu, ini kan biasanya air minum ini perlu keamanan apa? Ini kalau Oxira sendiri sudah menggandeng sertifikat apa aja Bu? Kalau kita sudah ada izin dari pemerintah Kota Batam ya, dari izin depotnya. Nah, kalau untuk sertifikat itu dimiliki mesinnya, dimana mesinnya sudah punya paten yang udah diakui dunia gitu, dan berbagai juga penghargaannya itu ada di mesinnya sih. Jadi kita memanfaatkan, mungkin kalau orang membeli mesinnya untuk perorangan kan berat ya, makanya kita kenapa coba untuk jualan airnya, karena air juga bisa lebih murah nanti. Nah, kalau dari segi untuk menjaga keamanan dari kualitas air minum itu sendiri, ini untuk keamanannya standarnya sudah standar seperti apa yang diterapkan? Mungkin dari tutupnya atau apa gitu? Iya, kita standar keamanannya kayak dari karyawan, ada SOP-nya untuk menjalankan mesin, bagaimana secara higienis, terus harus ada segel, harus ada tutupnya, bahkan di galonnya pun kita bungkus lagi pakai plastik, itu untuk menjamin kehigienisan ke customer. Untuk jangka berjalannya itu kita selalu rutin melakukan pemeriksaan laboratorium untuk airnya. Nah, kalau dari Pak Hendrik, untuk bisnis atau UMKM yang seperti ini Pak, mungkin ada pengawasan tersendiri dari dinas atau seperti apa Pak?
Baik, kalau di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kita tidak punya wewenang untuk melakukan pengawasan terkait dengan higienis. Kita hanya melakukan pembinaan-pembinaan, strategi terkait dengan pemasaran, kemudian strategi bagaimana manajemennya dan lain sebagainya, kemudian mengatur karyawan. Tetapi kalau yang berhubungan dengan higienis dan kesehatan ini ada di Dinas Kesehatan atau BPOM sudah mengeluarkan sertifikatnya. Tapi tetap dinas dipantau juga dan terus dinas terkait apa yang berkolaborasi ya. Iya, terus berkoordinasi dan memberikan informasi-informasi, melakukan pembinaan. Mungkin masalahnya terkait dengan pemasaran misalkan. Nah, sering kita lakukan berbagai macam kegiatan iklan marketing segala macam ya kan, dan ini merupakan bagian dari pembinaan kita bagaimana pelaku usaha ini terus berkembang. Tapi yang berhubungan dengan kualitas, yang berhubungan dengan higienis dan lain sebagainya, terkhusus minuman seperti ini bukan wewenang dari kita dan kita tidak memiliki tenaga itu. Baik, nah Bu Rati sendiri kan ini bagian dari binaan dari Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro Kota Batam. Mungkin pelatihan seperti apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari Dinas Koperasi sendiri Bu? Oh, udah banyak ya, dari pelatihan-pelatihannya juga ada, mentoringnya juga sudah banyak ikut sih. Kayak bazar juga, expo itu juga kita sudah sering ikut juga. Baik. Tapi perubahan apa yang mungkin Ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan? Mungkin ada ilmu yang Ibu dapat atau Ibu terapkan di bisnis Ibu? Banyak ya, kayak ilmu-ilmu baru ya yang saya belum dapat, karena kan ilmu juga terus berkembang ya, bukan di situ-situ aja. Jadi ilmu baru, teman-teman baru juga link di situ juga banyak dapatnya gitu. Nah, saya ke Pak Henry nih. Pak Henry, kalau kita bicara permodalan Pak, mungkin di Kota Batam sendiri ada permodalan nih khusus pengusaha perempuan atau pengusaha UMKM perempuan di Kota Batam. Mungkin ada program khusus atau seperti apa itu Pak? Baik, terkait dengan permodalan ini memang agak sensi sedikit ceritanya, ya kan? Kalau terkait dengan permodalan, kalau Ibu Rati, kalau lihat daripada Ibu Rati ini, lihat daripada tempat, ini merupakan tempat elit loh. Kawasan elit ya, kawasan elit ini merupakan orchard, perumahan orchard yang termasuk kawasan elit. Ya kan? Kalau lihat dari kemampuan Ibu Rati menempati tempat ini, tempatnya aja kalau siaran ini sudah higienis tempatnya ini. Ya, mudah-mudahan dan masyarakat di sini juga merupakan masyarakat menengah ke atas lah kalau saya perhatikan. Ya, jadi paling tidak nanti Ibu Rati promosinya ke masyarakat terdekat dulu. Kalau perlu pasang besar-besar pelang di depan, bahwasanya ini merupakan minuman higienis, minuman kesehatan, prestasi untuk anak-anak. Ya, kesana larinya biasanya orang tua kalau sudah berkaitan dengan anak-anak ini sudah nyerah mereka. Ya kan, ini modal kita bagaimana kita melakukan pemasaran. Kemudian juga terkait dengan permodalan tadi ya, memang artinya itu bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal, ada berbagai macam kita dapat memenuhi itu. Yang pertama ini bagi pelaku usaha ya, kita ketahui masyarakat sudah tahu semua. Ada KUR juga, Koperasi Usaha Rakyat, dari berbagai macam perbankan itu menyediakan fasilitas KUR. Ya, tinggal kita sajalah bagaimana melengkapi persyaratan untuk mendapatkan permodalan tersebut. Di samping KUR juga ada Pegadaian. Pegadaian juga ada program permodalan bagi pelaku usaha. Dan di Dinas Koperasi Usaha Mikro sendiri kita punya UPT dana bergulir. Ya, kita bisa memanfaatkan itu, tapi harus memenuhi syarat. Khusus dana bergulir di UPT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini syaratnya harus menggunakan agunan. Agunannya itu adalah sertifikat tanah atau bangunan. Itu khusus untuk pelaku usaha mikro itu bisa maksimal 150 juta. 150 juta. Khusus untuk koperasi bisa sampai 300 juta. Ya, ini khusus untuk permodalan. Tapi mungkin nanti bisa dibuat program khusus untuk para pelaku usaha perempuan nih Pak, gitu. Ya. Mungkin modalnya dipermudah atau seperti apa gitu? Ya, tentunya kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khusus untuk para pelaku usaha perempuan ini menjadi prioritas bagi kami. Prioritas. Tapi tetap persyaratan yang harus dipenuhi itu harus ada. Syarat ketentuan berlaku. Ya, kalau seandainya memang melalui UPT dana bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro. Tetapi kalau melalui Pegadaian, melalui
KUR di perbankan, kami selalu menyampaikan itu kepada para pelaku usaha. Saya sering menyampaikan tahun 2024 ini kita roadshow ke 12 kecamatan, dan kami selalu membawa Pegadaian, kami bawa dari perbankan, kami bawa, dan kami sosialisasikan kepada pelaku usaha yang hadir pada saat itu terkait dengan program-program perbankan, apakah melalui KUR, apakah pinjaman konvensional, apakah mungkin melalui Pegadaian dan lain sebagainya. Dan pada saat kami melakukan kegiatan roadshow ke 12 kecamatan, dan di sana juga banyak ibu-ibu yang hadir. Banyak ibu-ibu ya? Banyak ibu-ibu juga yang hadir. Baik kita melaksanakan kegiatan diklat, maupun kita menghadirkan pelaku usaha pada saat kami melaksanakan kegiatan roadshow di kecamatan-kecamatan, dan di sana memang ibu-ibu yang banyak hadir. Dan ternyata memang pelaku usaha rumahan ini memang lebih didominasi oleh para ibu rumah tangga. Mungkin lebih cocok ibu-ibu yang jalanin gitu Pak ya. Karena kedekatan dia tadi sama tetangga, sama di komunitas juga aktif gitu. Kalau Bapak mungkin waktunya habis, fokusnya satu kerjaan udah gitu. Kalau ibu ini bisa multitasking. Nah, kalau saya ke Bu Rati, untuk Oxira ini sendiri mungkin ada pakai khusus. Ini kan kalau kita bilang masih baru gitu. Iya. Ada promo tertentu nggak gitu? Iya. Jadi kita selama opening kita ada promo buy one get one. Yang beli 1 galon free pengisian 1 galon. Baik. Dan juga kita bikin sistem membership. Jadi itu seperti apa? Sistem membership itu kita bikin agar bisa dapat diskon ya, dapat diskon atau reward, karena itu kan belum ada ya yang depot yang ngasih reward seperti itu ya. Jadi kita bikin sistem membership biar nanti kita ada komunitasnya juga, misal kita bikin olahraga bareng atau kegiatan sosial bareng gitu. Jadi ada member yang silver, gold, sama platinum. Jadi semakin tinggi dia ambil, semakin besar potongan untuk diskon pembelian airnya. Jadi sampai dengan 25%. 25%? Iya, jadi di situ kita berharap dari member ini kita bisa bikin komunitas sehat. Nanti kita bikin kayak olahraga barengnya, berbagi air gratis atau sosial gitu ya. Kami juga bekerja sama juga dengan bank sampah ya. Kita juga bekerja sama dengan bank sampah yang dikelola oleh Free the Sea. Nah, itu memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga juga yang menyortir untuk botol-botol plastik untuk recycle itu. Tapi mungkin ada cerita sendiri dari klien atau pelanggan ibu sendiri yang sudah mengkonsumsi air ini tiba-tiba mungkin kesehatannya baik atau badannya jadi lebih segar atau seperti apa? Biasanya ada banyak penyakit sih. Seperti apa aja? Ada banyak. Jadi kayak yang utamanya ya air TerraHearst ini Pak. Jadi itu airnya itu 680 kali lebih cair daripada air biasa yang bisa menembus ke dalam sel. Berarti lebih kecil mikronya kecil itu? Lagi, lebih kecil. Jadi itulah kenapa bisa ada efek healing. Itu adalah self healing sebetulnya. Karena dia tubuh kita kan 85% itu air ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kadang-kadang kalau misal air biasa itu molekulnya gede, jadi makanya itu banyak yang nggak masuknya Pak, jadinya banyak kebuang, akhirnya nggak masuk untuk jadi self healing kita. Nah, kenapa ada TerraHearst ini sudah diteliti ya, itu sampai penelitiannya di luar negeri ya, dan saya juga sampai ke perusahaannya juga, kebetulan perusahaannya juga ada di Malaysia dan di Tiongkok juga ya. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana teknologi ini bisa menjadi penyembuh lah, itu membantu kesehatan ya, membantu kesehatan. Jadi kayak orang yang diabetes atau kolesterol itu lebih cepat dia untuk pulih ya dengan diminum air TerraHearst ini. Bahkan kita punya satu customer itu dia nggak bisa minum air lain selain air kita. Iya gitu. Saking dia udah cocoknya gitu. Karena tekstur air kita ini dia lebih lembut, lebih licin. Jadi di tenggorokan tuh plong gitu. Baik. Gitu sih. Baik, Bu Rati, Pak Andi, kita tahan lagi nih bincang-bincang kita. Nanti kita masuk di segmen ketiga. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Dato Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masuk di segmen ketiga terkait pemberdayaan perempuan dalam UMKM terutama yang ada di Kota Batam. Kita masih bersama Ibu Rati Suzana dan juga Bapak Henry Agulan, dan di segmen ketiga ini saya mungkin penasaran Bu melihat kemasan-kemasan dari produk Auxira sendiri. Ini ada berapa kemasan Bu? Yang mungkin untuk ukuran berapa liter aja yang tersedia gitu. Saat ini kita ada dua ukuran ya, yang kecil 5 liter sama yang 19 liter, seperti galon biasa. Dan kita memakai galon untuk yang kecil ini kita pakai yang PET, jadi ini untuk sekali pakai aja, untuk yang bawa jalan-jalan gitu ya, untuk portable. Tapi kalau yang 19 liter kita pakai galon yang udah standar pabrik ya, jadi itu udah pakai galon PC, jadi yang tahan UV, tahan juga apa dengan gores-goresan itu.
Nah, kita tahu kan sekarang orang banyak promosi dari platform e-commerce atau sosial media sendiri. Dari produk Oxira sendiri, ini kalau di sosial media biasa bisa ditemukan di mana aja, Bu? Mungkin dari Instagram kah atau Facebooknya ada juga? Iya. Kalau dari Instagram itu bisa dilihatnya di oxirawater.id. Kita cukup aktif sih kalau di Instagram, atau bisa lihat juga di website kita juga ada di www.oxirawater.com. Tapi bisa pesan langsung di sosial media? Bisa gitu? Pesan langsung juga. Kita aktif kok. Nah, kalau untuk distribusinya ini diantar langsung atau nanti ada kerjasama juga harus pakai ongkos kirim lagi atau gimana? Iya. Untuk saat ini kita boleh terima delivery online juga, minimal 3 galon kita antarin free gitu. Jadi atau boleh isi langsung di sini. Kalau isi langsung di sini malah nanti bisa dapat gift-giftnya lah gitu. Karena kan mereka kan butuh effort juga ke sini ya. Sementara store-nya itu di sini ya, Bu ya? Iya, di Ruko Orchard Park. Di Ruko Orchard Park, mungkin alamat lengkapnya Bu silakan. Kita ada di Ruko Orchard Park, Batam Center, Blok B5, dari gerbang itu sebelah kiri. Saya mulai dari Pak Hendy nih Pak. Pesannya Pak untuk para pelaku usaha yang mungkin khusus perempuan nih Pak di Kota Batam sini untuk tetap semangat berusaha untuk membantu ekonomi keluarga. Silakan Pak. Baik, sebelum saya menanggapi itu, saya sebenarnya penasaran ini. Ya. Lihat ada beberapa produk. Oh ya, kemasan di depan Bu. Ya, ada beberapa produk. Yang pertama. Ini mungkin turunan ya Bu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit sambil dipegang. Iya. Kalau ini sih banyak yang minta buat semprot luka ya Pak ya. Jadi untuk luka, biasanya yang orang diabetes itu kan biasa ada luka terbuka. Nah itu bagus untuk disemprot, atau yang lagi ada jerawat aktif yang lagi radang, kita disemprot itu bisa mengecil cepat penyembuhannya. Dan itu sudah banyak sih testimoninya. Ini kayak spray muka gitu ya? Ya, buat spray muka kalau lagi di jalan kan panas atau apa gitu. Terus juga bisa bikin awet muda. Gitu. Jadi, kalau yang produk satu lagi? Iya, ini sama aja sih Pak. Ini kemasan kecil. Jadi ini buat free buat member sih. Ini free-nya buat member. Jadi kita kasih mereka. Tapi nggak member juga bisa beli ini Bu? Yang buat member boleh. Nanti kita kasih juga. Baik. Jadi memang inovasi-inovasi seperti ini memang dibutuhkan bagi pelaku usaha. Jadi apa yang disampaikan Ibu Rati, di samping beberapa kemasan yang disiapkan, ada yang 19 liter, ada yang 5 liter, kemudian ada juga, ini agak aneh makanya saya tanya tadi apa ini rupanya untuk spray di muka dan juga sebagai obat penyembuh luka. Mungkin lebih cepat kering nggak jadi? Iya, lebih cepat kering. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Batam, ya ini terkhusus perempuan lah. Ya, karena memang perempuan ini biasanya tentunya menghasilkan industri rumahan ya dalam membantu ekonomi keluarga. Jadi yang paling pertama, jangan menyerah setiap apa yang kita usahakan. Itu yang pertama. Kemudian terus berkomunikasi, terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sesama perempuan. Biasanya perempuan sama perempuan ini lebih terbuka. Jadi makanya pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada seluruh pengusaha perempuan yang ada di Kota Batam, ya mungkin kesempatan ini ada berarti juga. Ya, kita lakukanlah komunikasi, kita bentuk suatu komunitas perempuan untuk saling bertukar informasi, saling bertukar informasi ya produknya masing-masing ya. Idenya juga. Jadi saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Yang paling penting jangan cepat menyerah. Usaha yang kita lakukan ini memang tidak segampang kita membalik telapak tangan. Ya, kita berpikir usaha itu begini-begini. Kita melihat orang-orang yang lain yang telah berhasil itu mereka terlebih dahulu berbagai macam pengalaman buruk yang mereka alami. Jadi tidak kita bayangkan mereka langsung berhasil. Nggak setelah jadi besar gitu Pak ya? Langsung jadi besar. Tentu merangkak dari bawah atau merayap dari bawah. Mulai, jadi setiap permasalahan yang kita hadapi, tentu kita akan berpikir mencari solusinya. Dan ini merupakan bagian perubahan yang akan kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan untuk
lebih baik ke depan. Jadi teruslah berusaha, teruslah berinovasi untuk memajukan usaha kita, itu yang saya harapkan. Baik, nah kalau dari Bu Rati sebagai salah satu pengusaha perempuan atau pelaku UMKM perempuan, ini kan Ibu tadi cerita udah sempat beberapa usaha juga jatuh bangun gitu. Nah mungkin bagi pemula di luar sana, khususnya para pelaku usaha perempuan di Kota Batam sendiri, pesannya seperti apa Bu? Ya seperti Bapak bilang tadi juga, jangan mudah menyerah ya. Karena dari usaha itu kita harus tetap upgrade diri melalui belajar, banyak komunitas. Dari situlah kita bisa dapat pengalaman ya, pengalaman berharga lah. Itu kalau bangkrut itu sih biasa ya, itu anggap jadi ongkos belajar kita lah, ongkos belajar buat naik kelas ya Pak ya. Jatuh biasa tapi bangun lagi ya? Bangun lagi, harus bangkit lebih tinggi lagi. Jadi ya kayak saya dulu awalnya dari yang boba yang banyak, tiba-tiba habis gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba dapatnya yang naik lagi, naik kelas lagi. Ternyata mungkin inilah yang dibilangnya itu UMKM naik kelas. Ya harus terus belajar gitu. Dari pengalaman sebelumnya kita bisa, kekurangan sebelumnya itu apa, kita bisa terapkan di sini supaya jangan terjadi lagi gitu. Tapi kalau mungkin sedikit tipsnya Bu untuk menjaga mood nih, misalnya lagi nggak mood mau usaha gitu. Kalau Ibu mensiasatinya seperti apa biasanya? Kalau biasa sih saya mensiasati, ada ya up and down itu ya, tapi caranya ya dengan berpikiran positif sih, berpikiran positif, punya teman-teman yang positif, yang suka dengerin podcast-podcast yang tentang pengembangan diri, di situ sih meditasi, olahraga itu sih yang bisa bikin mood kita itu ya menaikkan mood lah gitu, yang bikin kita jadi semangat terus. Baik, ini kan Ibu bagian binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Apa harapannya untuk pemerintah Kota Batam, terutama untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro? Ya, harapannya sih makin banyak ya kegiatan-kegiatan untuk support promosi UMKM. Kalau perlu Pak, mungkin ada business matching Pak untuk dapat investor. Business matching Pak. Kan deket tuh Singapura, Malaysia. Mudah-mudahan nanti ada ya Pak ya. Baik, Bapak langsung jawab boleh Pak? Baik, untuk business matching ini kita belum sejauh itu mungkin, ya. Tetapi kita telah melakukan berbagai macam upaya. Seperti saya sampaikan di akhir tahun kemarin kita pernah melaksanakan kegiatan bazar lah di Singapura, ya kan. Kemudian juga ini di akhir bulan ini kita melaksanakan kegiatan expo bazar di Johor Bahru. Kebetulan kita diundang KJRI Johor Bahru untuk menampilkan, mempromosikan produk-produk pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Jadi nanti akhir bulan tanggal 28 sampai tanggal 1 Agustus, 1 September nanti kita akan melaksanakan kegiatan bazar atau expo di Johor Bahru. Ini bagian daripada ya awal-awal bisnis matching lah kita dengan pihak luar gitu kan, di luar negeri. Di Singapura kemarin sudah kita laksanakan, nanti di akhir bulan di Johor Bahru. Kami berharap ya nanti setelah kita laksanakan kegiatan bazar ini, dan mudah-mudahan akan berkelanjutan dari pelaku usaha kita dengan pelaku usaha yang ada di Johor Bahru, kita harapkan. Akhirnya ada ini dibilang Ibu tadi bisnis matchingnya masuk ya di situ ya. Nah terakhir Bu, harapan Ibu untuk Oxira ke depannya mungkin mau dikembangkan seberapa jauh gitu, cita-citanya lah gitu. Ya, saya berharap sih untuk awal ini diterima dengan baik oleh masyarakat Batam. Kalau kedepannya sih saya berharapnya juga bisa seperti yang usaha sebelumnya, bisa dikembangkan sampai ke luar kota juga, punya mitra-mitra juga gitu, dan dikembangkan lebih profesional tentunya. Baik Pak, sedikit harapan pesannya untuk Oxira Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Rati yang hari ini kita telah bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan Batam TV. Ini ada hubungannya dengan promosi lah, promosi dan program dari Dinas UMKM untuk meningkatkan para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Tidak tertutup
kemungkinan kepada siapa saja, terkhusus kepada Bu Ranti sebagai produk Oxira. Tentunya kami berharap yang pertama, karena ini baru ya, baru di launching lah mungkin, ini baru launching. Kami berharap tentunya Ibu Ranti terus melakukan pengembangan daripada usaha ini, pengembangan dalam bentuk berbagai macam produk, inovasi-inovasi terbaru. Tadi selain daripada air minum sehat, ya ada obat juga, bagian daripada obat lupa, dan turunan-turunan dari hasil mesin ini nanti bisa dihasilkan. Apakah mungkin terhadap penyakit-penyakit yang lain, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teruslah lakukan berbagai macam promosi. Promosi kita tidak harus menggunakan papan whiteboard dan lain sebagainya. Ya, kita promosi melalui berbagai macam media sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang lain, sesama pelaku usaha. Tidak harus sesama pelaku usaha produk minuman ini ya, tapi terhadap pelaku usaha kuliner yang lain, terhadap pelaku usaha craft, saling support lah Pak ya. Pelaku usaha fashion misalnya ya, karena yang namanya minuman, yang mana air sehat ini akan dibutuhkan semua kita sebagai manusia. Jadi pelaku usaha craft mereka butuh minuman, pelaku usaha kuliner mereka butuh minum, pelaku usaha fashion besar, Pak, ya? Mereka butuh minum. Jadi masuklah di komunitas-komunitas itu sambil kita melakukan promosi. Kemudian yang berikutnya, teruslah buat jejaring, kemudian para pelanggan jangan sampai hilang, jangan sampai tinggal, ya, terus lakukan komunikasi. Pada saat-saat tertentu ya kita mengucapkan entah selamat ulang tahunnya, entah selamat hari rayanya misalkan nanti ya, melalui WhatsApp, melalui media sosial yang lainnya. Ini untuk menjaga agar langganan kita tidak lupa dengan kita sebagai produk Oxira tadi. Saya rasa itu. Baik, Pak Hendy, sudah cukup panjang lebar ini, padat, singkat, jelas ya. Ini mungkin bisa diingat Bu dan bisa jadi catatan sendiri bagi Oxira untuk mengembangkan bisnisnya ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, Pak Hendy dan Bu Ranti juga terima kasih sudah berbagi yang bisa di rumah. Saya doakan semoga Oxira ke depannya makin berkembang dan terkenal di Kota Batam. Amin. Baik, pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang-bincang kita terkait pemberdayaan perempuan dalam UMKM di Kota Batam. Dan sama-sama kita berharap semoga Pak UMKM yang ada di Kota Batam ini dapat naik kelas semua. Amin ya Pak ya? Amin. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.